Oke, pastinya ini acara yang spesial ya, beda dengan training biasanya ya. Hari ini judulnya adalah Welcoming New Enterpriser ya. Jadi untuk Anda enterpriser baru yang barusan bergabung, selamat datang di Smart HDI Business ya. Dan ini adalah pertemuan awal ya. Jadi saya berharap Anda bisa on cam ya, Anda juga bisa siapkan untuk buku catatan dan alat tulis Anda ya. Begitu juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir, mungkin Anda juga bisa cek lagi untuk daftar pesertanya apakah rekan Anda sudah masuk ya, yang belum bisa segera diingatkan ya untuk bisa segera masuk. Ya. Apa kabarnya di tempat Anda masing-masing? Ya, mungkin update sedikit ya, karena saya baru tahu tadi, padahal kejadiannya kemarin, ternyata di tempat saya di Salatiga, ya kemarin ternyata ada angin kenceng banget, ya, ada angin kenceng banget, dan bahkan beberapa itu ngalamin rumahnya rusak gitu ya, atapnya terbang, ada yang ketimpa pohon ya, dan lain sebagainya ya. Dan yang luar biasa yang buat jadi kaget juga adalah ternyata nggak jauh dari tempat saya, ya. Nah, ini mengingatkan lagi ya bahwa yang namanya bencana itu kan kita nggak pernah tahu ya, nggak pernah di nggak pernah diinginkan pasti, nggak pernah dirancang juga itu juga pasti gitu ya, tapi bisa tiba-tiba hadir. Nah, selain bencana alam seperti ini, bencana finansial itu juga bisa terjadi di dalam hidup kita, ya. Kita tidak pernah tahu, tidak pernah menginginkannya pasti, tapi sewaktu-waktu itu bisa hadir. Nah, tinggal di sini apakah kita sudah bersiap-siap, ya. Nah, hari ini untuk Anda yang memutuskan ya untuk bergabung, Anda yang pastinya sudah mendengarkan presentasi ya. Kalau Anda yang mungkin belum mendengarkan presentasi, nanti Anda bisa mendengarkan ya di hari Jumat besok ya. Kita ada business sharing bersama Ibu Febri dan Ibu Yuniar ya. Nanti di situ akan dijelaskan untuk apa itu HDI, kemudian apa saja produk-produknya, ya, peluang bisnisnya seperti apa, itu akan dijelaskan di situ ya. Pada pertemuan pagi hari ini saya tidak akan menjelaskan itu gitu ya. Jadi supaya tidak tumpang tindih dan waktunya juga tidak terbuang terlalu lama gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum ikut, Anda bisa ikut di pertemuan itu ya. Oke, nah pertemuan pada pagi hari ini, nah ini ya untuk langkah awal kita nih ya di HDI ini sebetulnya apa sih yang kita harus lakukan gitu ya. Pastinya saya percaya teman-teman semua ya yang bergabung dan pada pagi hari ini hadir pastinya kepengen sukses, betul nggak? Coba saya cek dulu, siapa di antara Anda yang ingin sukses ya, ingin Anda punya impian dan Anda ingin mencapai impiannya. Nah, Anda yang ingin sukses dan ingin mencapai impiannya, Anda boleh tulis di chat angka 1. Ya, yang betul-betul kepengen sukses, kepengen berhasil ya, kepengen bisa mencapai impiannya, apapun impian Anda dan Anda pengen berhasil, tuliskan angka 1. Wah, terima kasih ya. Semuanya respon, semuanya Anda ingin sukses ya. Sekali lagi saya mengajak untuk Anda yang ingin sukses, ini ya, on cam ya. Siapkan buku catatan dan alat tulisnya ya. Kita akan mulai. Nah, saya akan mulai terlebih dahulu ya. Kita mengenal lagi kalau kemarin di presentasi ya, mungkin kan pastinya nggak detail ya. Nah, di sini saya akan mulai dari kalau kita bergabung di HDI, maka hari ini HDI itu punya 2 status ya. Ini hanya pengenalan aja, saya nggak detail lagi. Kenapa? Karena nanti detailnya akan ada pertemuan khusus yang namanya business plan. Ya, di situ akan dijelaskan ya. Tapi ini untuk gambaran saja. Jadi ketika kita bergabung di HDI, pastinya pertama kali kita akan menjadi B dulu ya. B ini syaratnya adalah minimal usianya 18 tahun, warga negara Indonesia, tapi warga negara asing juga bisa. Yang penting di sini adalah menyertakan email, nomor HP, dan tanggal lahir. Ya. Nah, benefitnya apa saja? Nah, kita kenalan dulu benefitnya nih, supaya kita ngerti. Kalau kita ngerti, kita juga bisa cerita ke orang, kan gitu ya. Yang pertama, kita tuh dapat nektar. Nah, bagi yang belum tahu apa itu nektar, sederhananya nektar ini point reward gitu loh ya. Karena di HDI ini kan kita itu sudah tidak lagi menggunakan 2 harga. Ya, kalau dulu sebelum tahun 2024 kita punya 2 harga gitu ya. Ada harga retail, ada harga
member atau harga distributor sehingga terjadi selisihnya ada keuntungan. Nah, itu kan dulu. Kalau sekarang sejak 2024 kita hanya punya satu harga gitu ya. Nah, jadi apa sih keuntungannya kalau kita menjadi member di HDI gitu ya, dalam pengertian menjadi B, kita punya nektar. Jadi kita dapat poin reward dari pembelian kita pribadi, kita akan dapat nektar ini, dapat poin reward. Nah, poin reward yang dikumpulkan ini nanti kita bisa pakai sebagai diskon ya, sebagai potongan harga. Nah, berapa besarnya? Di pembelian pertama kita mendapatkan 5% ditambah 5% ya, alias totalnya 10%. Nah, kenapa kok nggak langsung ditulis 10 aja, Pak? Kenapa kok mesti 5 plus 5? Karena ada juga beberapa, kayak contoh kita punya paket B-set maupun better set, 5%-nya itu nggak berlaku. Kita hanya dapat 5% yang keduanya saja, gitu ya. Nah, itu detailnya sekali lagi saya nggak jelaskan di sini. Tapi kalau Anda ingin tanya boleh ya, nanti Anda bisa tulis di chat. Nanti saya jawabnya di akhir ya, di sesi tanya jawab. Nah, di pembelian berikutnya itu akan dapatnya 5% ya. Nah, kebetulan kalau untuk Anda yang ulang tahun, Anda akan mendapatkan hadiah dari HDI, yaitu nektar sebesar 5%. Kalau Anda B, itu maksimalnya 50.000 ya. Nah, yang kedua, kalau Anda menjadi B, maka Anda menerima yang namanya subsidi ongkir gitu ya, yaitu berupa voucher. Nah, setiap bulan Anda mendapatkan satu voucher, yaitu besarnya subsidi maksimal 30.000, syaratnya pembeliannya minimal 500.000 ya, oke. Dan yang ketiga, kalau Anda mengajak teman, ya kan, misalnya nih ada teman yang tanya, kamu kok kelihatan seger sekali, kamu konsumsinya apa sih vitaminnya? Oh ini loh, aku konsumsi Clover Honey. Oh ya, beli di mana? Aku juga mau. Oh kamu member aja, udah gratis membernya gitu ya. Terus dia member dan dia beli, maka Anda akan mendapatkan nektar sebesar 5% dari pembelian pertama teman yang Anda ajak. Ya, oke? Jelas ya, itu adalah sebagai B. Nah, kemudian yang kedua kita punya status yang namanya enterpriser. Nah, ini berbeda ya. Syaratnya yang pertama usianya sama ya, minimal 18 tahun. Tapi kalau enterpriser ini khusus untuk WNI ya. Nah, di sini kalau untuk menjadi enterpriser itu perlu menyertakan KTP, jadi butuh identitas diri gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman Anda tidak perlu khawatir ya, karena HDI ini punya perjanjian kerahasiaan, jadi KTP kita itu sudah pasti aman sekali ya. Minimal saya jaminannya nih ya, karena saya di HDI kan sudah 20 tahun lebih ya, dari tahun 2002. Jadi kalau sampai ada apa-apa, sudah pasti saya kena duluan gitu ya. Tapi kalau sampai hari ini saya masih ada di sini, saya berani menjamin aman ya. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah memiliki pembelanjaan ya, baik produk HDI ataupun Biskin, gabungan juga boleh, minimalnya 300 BP. Ya, boleh dalam satu kali pembelian ataupun akumulasi dalam satu bulan kalender. Ya, patokannya bulan kalender ya teman-teman ya, bukan dari pembelanjaan pertama kali. Misalnya, oh saya pertama kali belanja tanggal 5, berarti satu bulannya sampai tanggal 5 Desember, bukan ya, tapi kita ngikuti kalender. Jadi kalau kayak bulan November ini berarti batasnya sampai 30 November gitu ya. Nah, itu kalau terakumulasi sebesar 300 BP, maka kita akan naik status menjadi enterpriser. Nah, kenapa kok saya perlu naik status enterpriser? Karena ternyata benefitnya berbeda dengan B ya. Yang pertama, nektarnya nih ya. Nektarnya 5% ditambah 5% di pembelian pertama, berarti sama ya. Untuk pembelian berikutnya 5% juga sama. Nah, di sini yang berbeda. Kalau kita ulang tahun, sebagai enterpriser hadiahnya ternyata lebih gede. Karena dia dapatnya sampai maksimalnya 150.000 ya. Kalau B tadi kan 50.000. Kalau di sini 150.000. Jadi lebih banyak ya. Yang berikutnya ini juga fasilitasnya beda. Kalau Anda waktu menjadi enterpriser Anda belinya langsung dalam satu nota pembelian ya, sekali belanja itu langsung 300 BP, maka Anda dapat gratis ongkir berapapun nilainya ya. Jadi saya ulang sekali lagi ya, karena ini penting sekali ya. Kalau Anda menjadi enterpriser ya, dari B naik jadi enterpriser, kan di situ harus belanja. Dan kalau Anda belanjanya 300 BP dalam satu nota, bukannya akumulasi, maka Anda langsung menikmati gratis ongkir berapapun nilainya. Nah, untuk menggambarkan berapapun nilainya, belum lama saya punya rekan kerja di Papua.
ya, itu ternyata ongkirnya sampai 400.000. Ya, kalau kita yang di Pulau Jawa ini kan dan kadang-kadang kita nggak pernah ya ngalami ongkir sebesar itu gitu ya. Biasanya kan paling 20.000, 30.000 gitu ya. Di Papua itu rekanan saya itu ongkirnya sampai 400.000. Betul ya? Nah, ini nanti orangnya ada di sini ya. Bu Joisa mungkin boleh tuliskan di chat, betul nggak nih yang Rona ngomong, bohong apa enggak gitu ya. Nanti Anda boleh tulis ya di chat ya Bu Joisa ya. Itu kemarin 400.000 ya, dan itu disubsidi oleh HDI. Nah, ini salah satu fasilitas yang luar biasa dari enterpriser ya. Nah, berikutnya yang membuat juga berbeda, kalau enterpriser, kita terima vouchernya setiap bulan itu ada 2. Ya, kita punya voucher, subsidi ongkirnya ada 2, sama ya besarnya subsidi maksimal 30.000 untuk minimal pembelanjaan 500.000 gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini yang juga berbeda kalau enterpriser ya. Ketika kita ngajak teman kita tadi, kalau B kan dapatnya nektar. Nah, kalau enterpriser ini dapatnya komisi, ya, dapatnya duit gitu ya. Nah, besarnya berapa? 25% dari nilai BV pembelian dari teman kita tadi gitu ya. Dan itu terimanya 25% nggak hanya sekali, tapi selama 3 bulan berturut-turut gitu ya. Contoh, kita ngajak di bulan November ini, maka di bulan November kita dapat 25%, ketika di bulan Desember teman kita belanja juga dapat 25%, dan di bulan Januari teman kita belanja lagi juga kita dapat 25%. Jadi selama 3 bulan berturut-turut. Ya, nah jadi fasilitasnya berbeda ya antara B dengan enterpriser. Jadi teman-teman, saya mengajak ya kalau Anda memang betul-betul ingin menikmati fasilitas-fasilitas bahkan finansial yang ada di HDI, maka Anda harus merubah statusnya menjadi enterpriser. Gitu ya, Anda tinggal memenuhi syaratnya saja, itu sangat mudah. Ya, sekali lagi kalau ada yang bingung boleh tulis di chat dan Anda juga bisa bertanya kepada upline Anda ya, upline aktif Anda nanti pasti akan dituntun ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah jadi enterpriser ya. Nah, jadi enterpriser ini benefitnya apa saja gitu ya. Nah, ini kan sering juga ditanyakan kan, pertanyaan yang umum gitu kan. Aku kalau jadi member di HDI benefitnya apa? Nah, ini kita belajar juga untuk kita ngerti sekali lagi supaya kita juga ngerti dan kita bisa cerita ya. Nah, yang pertama itu kita menjadi enterpriser sebagai konsumen. Ya, ini kan juga banyak yang suka nanya, saya kalau misalnya nggak mau jalankan bisnisnya, saya jadi member di HDI, apakah masih ada keuntungannya? Ya, ternyata jadi konsumen sekalipun di HDI itu tetap ada keuntungannya. Yang pertama jelas dapat nektar, ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, di sini ada tambahan ya, selain yang 5+5 di pembelian pertama, 5% di pembelian berikutnya, 5% di bulan ulang tahun. Nah, tadi yang belum dituliskan adalah Anda juga bisa dapat nektar sebesar 2.500 dengan cara bagaimana? Membuat ulasan di hdi.com gitu ya. Jadi Anda tinggal buka hdi.com Anda, login dengan ID Anda. Misalnya contoh nih, Anda konsumsi Clover Honey, Anda merasa mendapatkan manfaat yang bagus sekali gitu ya. Misalnya, wah kemarin saya tuh radang tenggorokan ya, saya minum Clover Honey baru 2 hari langsung hilang radang tenggorokannya. Nah, Anda buat ulasan seperti itu di hdi.com boleh. Nah, nanti setiap ulasan Anda akan mendapatkan reward sebesar 2.500 ya, berupa nektar. Oke, terus berikutnya subsidi ongkir, kan enak ya. Nah, siapa yang kepengen nih kalau belanja ongkirnya gratis, disubsidi. Nah, itulah manfaatnya kenapa Anda jadi enterpriser ya. Dan berikutnya kita juga punya kerjasama dengan merchant-merchant. Nah, sehingga di sini kalau kita ini menjadi enterpriser HDI, kita juga bisa dapat diskon spesial ya. Contoh untuk Anda mungkin cek laboratorium, Anda bisa ke Prodia atau ke Parahita itu dapat spesial diskon ya. Atau kalau Anda yang kepengen fitness, nah kita juga bekerja sama dengan FitHub ya. FitHub sendiri ini salah satu jaringan fitness yang cukup besar ya di Indonesia ya. Minimal di kota-kota besar itu ada ya. Nah, ini Anda bisa join di FitHub dan Anda akan dapat spesial penawaran gitu ya. Berikutnya kalau Anda yang di Jakarta, Anda juga bisa menginap di Hotel Cemara. Nanti akan dapat special price gitu ya, rate-nya spesial. Nah, itu kalau kita sebagai konsumen. Jadi sebagai konsumen aja kita punya keuntungan ya. Nah, bagaimana kalau saya yang tertarik untuk mendapatkan keuntungan nih? Nah, maka berikutnya kita bisa menjadi seorang seller ya. Atau mungkin orang lain menyebutnya dropshipper ya, atau affiliate.
Nah, apa saja benefitnya? Pertama, semua benefit user yang tadi itu pasti dinikmati. Berikutnya, kita itu menikmati fasilitas digital yang sudah disediakan ya. Contoh landing page. Nah, kan hari ini di dunia digital ya, kita butuh landing page. Nah, itu sudah disediakan dan itu gratis ya. Kita tinggal isi saja. Nah, kemudian kita tinggal copy linknya, kita sematkan di media sosial kita, gitu ya. Jadi, nanti kalau ada orang yang melihat landing page kita dan tertarik dan klik, itu bisa otomatis mendaftar join di bawah kita, ya. Jadi istilahnya namanya jadi downline, ya. Jadi downline kita, ya. Dan itu saya sudah ngalami ya. Saya punya downline di Kalimantan, itu orang yang tadinya saya nggak kenal sama sekali, hanya dari lihat landing page saya, gitu ya. Kemudian kita juga HDI hari ini aktif ya di IG ya, di Instagram. Nah, kita punya 2 akun ya, ada Better with HDI, nanti Anda bisa follow. Kemudian ada hdi.info. Nah, bedanya apa? Kalau Better with HDI ini fokusnya di bidang kesehatan dan di produknya ya, informasi seputar kesehatan dan produk. Sedangkan untuk HDI Info ini informasinya akan seputar event dan juga perkembangan bisnis HDI. Nah, itu ya. Jadi Anda bisa follow. Yang kedua, kalau Anda tadi ya Anda berminat jualan gitu ya, kan kita sering nanya ya, kalau aku nawarin ke temanku aku bisa dapat apa? Nah, kita bisa dapat komisi tentu saja ya. Komisi dari pembelian teman yang Anda ajak. Nah, teman yang Anda ajak ini berikutnya supaya lebih cepat dan lebih gampang kita sebut namanya downline. Ya, seperti di gambar yang di bawah itu ya, katakan kalau yang warna merah pink ini adalah Anda mengajak teman Anda ya, yang warnanya ungu. Nah, yang ungu tuh kemudian nanti kita akan sebut namanya downline. Ya. Nah, ketika downline kita berbelanja, kita akan mendapatkan 25% dari nilai BV pembelian downline Anda di bulan pertama, kedua, dan ketiga. Pak, BV itu apa? Ya, BV itu business value ya. Tapi sekali lagi saya nggak jelaskan di sini, detailnya nanti di training business plan ya, supaya nggak terlalu panjang. Kemudian 5% dari nilai BV pembelian downline Anda di bulan keempat dan seterusnya ya. Jadi Anda dapat 25% itu bulan 1, 2, 3, bulan keempat dan seterusnya nanti 5% ya. Nah, ini sebagai seorang kalau kita mau jualan ya. Tapi kalau kita ingin menikmati semua fasilitas ya, kemarin kan waktu presentasi diceritain tuh ya kan, ada cash award, ada recognition, ada jalan-jalan luar negeri ya, ada royalty. Wah, saya kepengen itu semua. Caranya gimana? Maka Anda menjadi sebentar, maaf, sebelum sampai situ ya, saya do and don't dulu ya, do and don't dulu, karena kan kadang-kadang dalam kita kegiatan menjual ini kita kadang-kadang terlalu bersemangat ya, karena terlalu bersemangat. Nah, ini kadang-kadang kalau kita nggak ngerti rambu-rambunya, kita nabrak rambu-rambu nanti bisa kena semprit ya. Nah, apa aja nih do and don't-nya gitu ya, yang jangan ya guys gitu ya. Yang pertama adalah tidak menjual di marketplace ya. Apapun marketplace-nya, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, jangan dijual di situ. Kenapa? Karena produk HDI izinnya itu adalah direct selling. Jadi memang secara aturan dari pemerintah kita tidak menjual di marketplace ya. Yang kedua, kita tidak menjual di bawah harga, apalagi secara terbuka gitu ya. Nah, itu pasti kita nanti akan kena tegur keras gitu ya. Dan juga yang kita tidak boleh lakukan adalah mengambil downline-nya enterpriser lain. Nah, itu ya. Jadi kalau kita nawarin orang, nanti kita sambil tanya. Misalnya kan biasanya ya, kalau kita nawarin kan orangnya suka tanya, apa sih produknya? Terus kita tunjukkan gitu kan. Ini, oh Clover Honey, tahu saya juga konsumsi gitu ya. Oh ya, udah member juga? Udah, aku udah member. Nah, kalau orangnya udah bilang, oh aku udah member, ya udah kita stop. Ya, atau kalau perlu ya memang mungkin kalau kita mau pastikan, maaf kalau boleh tahu membernya kapan ya, sampai sekarang masih rutin beli nggak? Oh ya, aku masih rutin beli kok sampai sekarang, berarti kan pasti kemungkinan besar membernya masih gitu ya. Atau kalau Anda mau coba ya coba aja nggak apa-apa. Anda misalnya nih, boleh nggak saya cek membernya masih aktif nggak? Mungkin Anda boleh pinjam KTP-nya, terus Anda coba upload. Kalau misalnya di sistem ditolak, berarti kan membernya masih ada. Nah, kalau membernya masih ada, berarti kita mundur. Ya, jadi tidak mengambil downline-nya enterpriser lain. Gitu ya, teman-teman ya, sepakat ya. Jadi kalau dia masih member aktifnya orang, kita mundur aja. Ya, kecuali ketika Anda upload, kan bisa juga ya, ada orang yang berpikir,
kayaknya saya masih member deh gitu ya, tapi ternyata itu mungkin sudah sekian tahun yang lalu dan membernya juga sudah expired gitu ya. Nah, kita coba di sistem, ternyata masuk. Nah, itu enggak apa-apa, itu boleh gitu ya. Berarti kan dia sudah bukan membernya orang lain gitu kan. Mungkin dulu dia downline-nya orang lain, tapi sekarang udah enggak. Nah, kalau yang itu boleh ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi ya, kalau kita ingin mendapatkan semuanya tadi, berarti apa yang harus saya lakukan? Maka saya harus memilih untuk menjadi seorang pembangun jaringan atau network builder. Ya. Nah, sebagai seorang pembangun jaringan atau network builder, otomatis semua benefit yang ada sebelum-sebelumnya ya, baik user maupun seller, itu kita nikmati semua. Selain itu, kita akan menikmati komisi override sebesar 5% sampai 8%, di mana ini up to infinity level. Ya, infinity level itu artinya apa? Tidak terbatas. Ya, sampai tidak terbatas. Jadi kalau misalnya nih ada 20 kedalaman bisa dapat semua, Pak. Bisa gitu ya, tapi nanti ingat ada syarat dan ketentuannya ya. Nanti dijelaskan detailnya lengkapnya di training business plan ya. Kemudian kita juga bisa menikmati komisi eksekutif Diamond Group 2% sampai 5 level ya, dan itu besar ya. Kemudian penghargaan ya yang sudah dijelaskan kemarin di presentasi. Cash award ya yang dijelaskan di presentasi ya, mulai 1 juta sampai 1 miliar. Explore trip ya, jalan-jalan ke luar negeri. Kemudian royalty Crown Council. Nah, income tambahan yang dapatnya dari omset Indonesia. Nah, masih ingat ya? Nah, itu semua akan kita nikmati. Nah, cuman syaratnya di sini adalah kita harus bekerja sebagai seorang pembangun jaringan atau network builder. Kenapa? Karena kalau kita hanya fokusnya jualan, alias menjadi seller tadi yang sebelumnya, itu pasti akan sangat sulit sekali untuk kita bisa mencapai ini semua. Ya, untuk bisa mencapai ini kita mesti menjadi seorang network builder. Oke? Sampai sini jelas ya. Nah, di sini saya cepat aja singkat untuk mendefinisikan ulang sebetulnya bisnis HDI ini apa, gitu ya. Nah, saya mulai dari produknya dulu. Nah, banyak orang yang masih kebingungan ketika ditanya apa sih produk HDI, gitu ya. Nah, mungkin kalau boleh sambil tes ya, Anda boleh tulis di chat ya. Minimal ada ada dua produk HDI. Nah, ada yang bisa sebutkan apa 2 produk HDI? Anda bisa tulis di chat. Kita punya 2 produk di HDI apa? Ya, pasti ada yang nulis ya. HDI dan Biskin ya. Apalagi HDI dan Better Botanics gitu ya. Nah, ya untuk jawaban HDI dan Biskin ataupun HDI dan Better Botanics gitu ya. Mohon maaf, Tetot, jawabannya belum benar ya. Loh, kok belum benar, Pak? Kan HDI dan Biskin, Pak. Bukan ya. Produk HDI yang pertama adalah, nah ini adalah produk HDI yang pertama nih. Nah, semua ini adalah produk HDI yang pertama, yaitu apa sih? Kita di bidang kesehatan ya, dan juga di bidang kecantikan ya. Sehat bersama HDI dan Biskin. Jadi semuanya ini jadi satu ya. Di mana kita semua menggunakan yang namanya metode apiterapi. Ya, kalau Anda yang pertama kali dengar apiterapi, ya ini dari bahasa Latin apis mellifera. Ya, apis mellifera itu nama latinnya lebah. Jadi singkatnya adalah terapi kesehatan yang menggunakan produk lebah. Ya. Nah, itu yang di presentasi kemarin ya sudah dijelaskan, ada madu, bee pollen, royal jelly, bee propolis gitu ya. Nanti detailnya di training product knowledge ya. Tapi saya highlight aja bahwa kita itu yang pertama kita punya produk nutrisi atau suplemen alami. Ya, yang pastinya berbasis produk lebah tadi, nggak keluar dari situ, ya. Kemudian kita juga punya rangkaian produk nutrisi anak. Nah, produk nutrisi ini kan artinya yang dikonsumsi, ya. Selain itu, kita punya produk perawatan bayi. Nah, kalau perawatan itu berarti yang digunakan, ya, yang dipakai. Kemudian kita punya produk perawatan, ya, yang di satu brand namanya Better Botanics. Ya, itu juga produk kita, gitu ya. Kemudian produk perawatan kecantikan, yaitu Biskin. Ya, nah ini semua adalah produk kita yang pertama. Oke, paham ya? Jadi ini kita pelajari dulu, dan saya mendorong untuk kita mulai dari diri kita sendiri yang mencoba, mengkonsumsi, sehingga kita merasakan betul-betul nih manfaatnya. Yang mana nih Pak yang harus dikonsumsi ya? Maka idealnya ya semuanya gitu ya, supaya apa? Supaya Anda bisa merasakan betul-betul ya masing-masing produknya ini karakteristiknya seperti apa, manfaatnya seperti apa gitu ya. Nah,
Ini adalah produk kita yang pertama ya. Nah, selain ini di HDI kita juga sudah disiapkan nih untuk promo dan paket-paketnya. Nah, saya singgung aja yang untuk di bulan November ini langsung ya. Kita punya B-set yang di sebelah kiri ya, ada 4 pilihan ya, King B-set, Queen B-set, Kids B-set, dan Honey B-set ya. Kemudian yang kedua kita punya Better Set yang di sebelah kanan ya. Nah, Better Set ini ada Better Inside yang isinya adalah 4 star dan Better Outside yaitu rangkaian lengkap dari Better Botanics. Nah, khusus di bulan November ini, baik B-set maupun Better Set ini bisa, kalau Anda yang sudah beli B-set maupun Better Set, Anda bisa tebus murah ya untuk yang produk anak dan bayi. Nah, Anda lihat yang kotak sebelah bawah ya. Di situ nanti kalau Anda baca detailnya, nanti ada untuk produk anaknya diskon 30% dan untuk produk babynya diskon 50% gitu ya. Nah, itu B-set bisa, Better Set juga bisa. Oke, tebus murahnya ya. Jadi kita beli dulu paketnya, setelah itu kita bisa tebus murah. Tapi khusus untuk yang Better Set di bulan November ini ada perlakuan spesial, yaitu bahwa kalau Anda beli Better Set, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk boleh tebus murah Clover Honey 500 gram. Ya, dari harga normal 349 dipotong 20% menjadi 280.000. Gitu ya, dan setiap satu Better Set yang Anda beli, Anda berhak ya untuk membeli Clover Honey 500 gram ini sampai maksimal 3 botol gitu ya. Nah, ini adalah promo yang kita bisa pakai di bulan November ini. Kemudian untuk Biskin, nah Biskin juga banyak nih ya promonya ya. Kalau Anda yang pertama kali Biskin, untuk Anda yang pertama kali beli Biskin, Anda akan mendapatkan nektar 5% ya dari nilai pembelian Biskin Anda. Kemudian juga ada promo yang untuk cleansernya seri W ya, yaitu promonya adalah beli 1 gratis 1. Ya, terus kita juga punya promo untuk yang rangkaian W, yaitu terdiri dari SN-nya W ya, W2, kemudian day cream-nya W ya, W4 dan night cream-nya seri W ya, W5, maka ini akan mendapatkan potongan 20% ya. Dan juga kita punya promo bundling untuk LV Pro dan V3 ya, serumnya seri V. Nah, ini akan dapat special price ya, dimana ini boleh dikatakan beli serumnya hampir gratis ya nih ya. Beli serumnya ini hanya dihargai cuman mungkin boleh dikatakan 300.000 ya. Jadi ini penawaran yang sangat menarik sekali ya. Nah, ini untuk yang Biskin. Oke. Nah, itu semua adalah produk kita yang pertama. Oke, teman-teman, paham ya? Itu semua adalah produk kita yang pertama. Jadi kita paham ya, oh kita ini bergerak di bidang kesehatan, jadi kita mau sharing ke teman-teman kita, ya, kita mau mengajak ya untuk teman-teman kita di luaran sana untuk juga ikut sehat, ya, baik yang dikonsumsi, yang produk nutrisinya maupun yang perawatannya, gitu ya, juga untuk penampilannya supaya bagus, supaya bugar, gitu kan? Oke, nah itu untuk produk yang pertama. Nah, untuk produk yang kedua, jadi produk keduanya HDI apa? Yaitu peluang bisnisnya, teman-teman ya. Oke, jadi produk HDI ada 2. Yang pertama tadi ya, rangkaian produknya semuanya. Yang kedua itu adalah peluang bisnisnya, gitu ya. Jadi kita juga perlu ngerti nih, peluang bisnisnya nih detailnya, marketing plan-nya seperti apa. Nah, di sini saya nggak jelaskan detail, saya hanya memberikan gambarannya saja, teman-teman. Jadi kalau kita itu mengembangkan bisnis HDI, ya, sebetulnya potensinya tuh bisa sampai seberapa, ya. Nah, jadi di sini kalau waktu presentasi kan kita membuat duplikasinya satu gitu kan ya. Nah, di sini saya membuat duplikasinya 5. Jadi kalau saya punya 5 orang rekan di bawah saya, ya. Nah, di mana 5 orang rekan saya ini masing-masing meniru saya, mencontoh saya. Jadi mereka juga masing-masing memiliki 5 rekan kerja lagi. Ya, jadi kalau 5 masing-masing punya 5 itu akan jadi 25. Nah, ketika 25 masing-masing punya 5 itu akan menjadi 125. Ketika 125 punya 5 jadi 625, 3125 dan seterusnya. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabel hitungan. Ya, teman-teman nanti belajar ini di training business plan ya. Saya di sini langsung share aja ya. Nah, di sini setiap orang omsetnya adalah 300 BP ya. 300 BP itu sama dengan 900.000 BV ya. Nah, ini adalah perkaliannya ya, 5 kali 900.000 sama dengan 4.500.000 itu omsetnya. Haknya kita tuh 5%. Berarti rupiah yang kita terima ada di sebelah sini ya, yaitu 225.000
rupiah ya. Itu level 1. Di level 2 ketika ada 25 orang yang pembelanjaannya 900.000, maka total omsetnya 22.500.000, dapatnya 5%, income-nya 1.125.000. Nah, ketika terjadi seperti ini, itu peringkatnya akan masuk yang namanya Executive Diamond. Nah, Executive Diamond itu punya hak sampai level ke-8. Ya. Nah, di level ke-8 di sini 7%. Ya, dapatnya ya. Kok bisa 7%, Pak? Nah, itu nanti dijelaskannya di training business plan ya, teman-teman ya. Nah, yang kita terima itu adalah total semuanya ini. Sehingga potensi income-nya Executive Diamond yang mengembangkan ke 5 jalur, angka income yang didapatkan ada di sini. Ada yang bisa bantu baca berapa angkanya? 29, kurang lebih ya, 29 miliar per bulan. Ya, 29 miliar per bulan. Itu adalah potensi income yang bisa didapatkan ketika kita mengembangkan ke 5 jalur dan kita masuk ke posisi Executive Diamond. Oke. Nah, punya income 29 miliar itu kira-kira menurut Anda, ya Anda bisa tulis di chat ya, kalau orang yang bisa punya income 29 miliar per bulan dari bisnisnya, menurut Anda itu bisnisnya bisnis besar apa bisnis kecil? Boleh tulis di chat ya, bisnis besar atau bisnis kecil? Nah, bisnis besar ya. Bisnis besar atau bisnis besar sekali? Nah, bisnis besar sekali ya. Luar biasa ya. Nah, ini kita perlu ceritakan juga ya. Kita perlu pahami dan kita perlu ceritakan bahwa apa yang kita bawa ya. Seringkali mungkin kita kan kadang kalau belum ngerti itu kita nggak pede ya. Kita berpikir, aduh, aku masih mungkin ragu. Ini bisnisnya beneran oke nggak ya? Beneran besar nggak ya? Nah, makanya kenapa saya menunjukkan ini kepada teman-teman. Supaya Anda bisa ngelihat. Kalau income-nya lo bisa 29 miliar, masa sih kita bilang ini bisa, masakah kita bilang ini bisnis kecil? Ya kan? Nah, itu kalau berhasil 100%. Katakanlah misalnya kita gagal 90% deh. Kalau kita gagal 90%, hanya berhasil 10%, dikali 29M, bukankah masih bisa punya potensi income 2,9 miliar per bulan? Lo income 2,9 miliar per bulan itu loh. Apa enggak sudah luar biasa juga? Ya kan? Posisi gagal 90%. Bahkan gagal 99% deh, hanya ambil 1% keberhasilan. Bukankah kalau dikali ini, itu artinya masih 290 juta sebulan. Ya, 290 juta per bulan. Bukankah itu masih luar biasa? Ya kan? Nah, itu adalah potensi income yang kita punya ya di bisnis HDI ya. Nah, itu secara finansialnya. Ternyata, apa yang kita dapatkan ketika kita menjalankan bisnis HDI, itu bukan hanya finansial ya teman-teman. Benefit non-finansial pun bisa kita nikmati ya. Contohnya apa? Nah ini, pendidikan entrepreneurship. Ya, kita di sini diajarin ya untuk menjadi seorang pengusaha. Dan nggak banyak ya. Karena apa sih bedanya pendidikan entrepreneurship di HDI dengan yang di luar? Kalau yang di HDI, yang ngajarin itu kan adalah upline-upline Anda. Ya, yang pastinya apa? Upline-upline Anda itu praktisi juga. Gitu ya. Nah, itu yang membedakan dengan pendidikan bisnis di luar sana. Kalau di luar sana yang ngajarin belum tentu pengusaha. Tapi kalau di HDI yang ngajarin sudah pasti pengusaha karena yang ngajarin upline-nya, kan gitu kan ya. Nah, kemudian public speaking. Nah, ini juga ya, ini adalah benefit non finansial yang kita bisa dapatkan. Dan nanti Anda yang ingin tahu lebih banyak ya, Anda pengen belajar public speaking dan Anda mau ya, barang siapa yang mau untuk di mentoring khusus, pastikan Anda hadir ya, nanti kita punya pertemuan di tanggal minggu depan ya, 12 November ya, bersama mentor yang luar biasa ya. Nah, itu pastikan nanti Anda hadir ya, daftar dari sekarang karena kuotanya terbatas dan nanti akan ada kelas mentoringnya khusus loh. Jadi bukan cuma sekedar ikut kelas, tapi nanti akan ada mentoringnya. Jadi betul-betul kita tuh dipastikan sampai kita bisa ya. Kemudian pengembangan diri ya, dan masih banyak lagi. Oke, belum lagi kita akan menikmati apa? Komunitas positif. Ya, dan ini mahal sekali loh harganya teman-teman ya. Kalau kita ngerti kita pengen punya komunitas yang positif, bukan yang toksik gitu ya. Ini mahal harganya ya. Terus apa? Kesempatan untuk bisa membantu orang lain. Ya.
banyak yang mungkin di sekitar kita ya, kita ngelihat mereka kayaknya secara finansial perlu dibantu. Nah, ini terutama mungkin kalau Anda yang pengusaha, Anda punya usaha. Tapi berapa banyak sih orang yang bisa Anda bantu dengan Anda masukkan ke dalam usaha Anda? Ya kan, pastinya terbatas ya. Tapi di HDI tidak ada batasan berapa banyak orang yang bisa kita ajak masuk ke dalam, dan mereka semua menikmati peluang yang sama. Ya, itulah uniknya di HDI. Di sini tuh nggak bisa ada orang dalam gitu ya, nggak ada ordal di sini ya. Di sini semua orang, apapun latar belakangnya, semuanya memulai dari titik yang sama. Ya, nah kemudian aktualisasi diri atau penghargaan. Ini juga sesuatu yang luar biasa ya. Di luar sana tidak banyak ya. Ketika kita mungkin penjualannya bagus, pencapaiannya bagus, perkembangannya bagus, kita punya prestasi gitu ya. Kalau di luar sana mungkin nggak ada yang ngasih aktualisasi diri, ngasih penghargaan. Kalau di HDI ada, ya nanti ada acara recognition-nya gitu ya. Kemudian ini kita juga membangun sebuah bisnis yang bisa diwariskan, ya. Bahkan kalau nanti Anda sudah mengerti sistemnya, ya. Walaupun ahli waris kita tidak ingin meneruskan sekalipun, itu nggak masalah. Kenapa? Karena sistem sudah berjalan. Gitu ya. Nah, ini yang luar biasa ya. Sementara banyak usaha di luar sana, mereka kesulitan membangun sistem. Sehingga ketika diwariskan ke anaknya belum tentu mau meneruskan. Gitu ya. Nah, dan yang berikutnya lagi, benefit financial apa nih yang kita bisa nikmati di HDI? Jalan-jalan ke luar negeri gratis. Gitu ya. Nah, ini juga luar biasa ya. Mungkin ada sih beberapa atau mungkin banyak ya di antara kita ya, kalau jalan-jalan ke luar negeri mungkin bisa ya, pakai uang sendiri bisa. Tapi pasti beda ya teman-teman, kalau kita jalan-jalan ke luar negeri bayar sendiri dengan dibayarin. Percaya saya, itu pasti beda. Apalagi kalau di HDI kita jalan-jalannya rombongan rame ya kan, orangnya puluhan, ratusan. Wah, itu rasanya seru banget ya. Nah, itu adalah benefit-benefit yang kita bisa nikmati dengan kita ada di bisnis HDI ya. Nah, buat teman-teman nih yang sudah mendengarkan penjelasan saya panjang lebar ya tentang bisnis HDI, siapa yang setelah Anda mendengarkan lebih lanjut ya, mungkin kalau kemarin dipresentasikan belum terlalu detail gitu ya, hari ini saya berharap lebih detail lagi. Siapa yang kira-kira makin sungguh-sungguh kepengen nih, wah kalau tahu seperti ini Pak yang bisa saya dapatkan di HDI, saya betul-betul kepengen bisa sukses di HDI, saya kepengen bisa betul-betul punya bisnis yang besar di HDI, saya kepengen bisa menikmati banyak, wah saya semakin yakin nih Pak, saya bisa membangun impian yang lebih besar lagi nih sekarang nih. Nah, siapa yang kepengen nih bener-bener bisa sukses di HDI? Ayo, yang kepengen bisa sukses ini deh saya bantu. Yang betul-betul kepengen bisa sukses, tuliskan angka 5. Nah, yang kepengen bisa sukses nih, tuliskan angka 5. Wah, terima kasih ya untuk teman-teman yang respon ya. Bu Joisa, Febri, terima kasih ya. Bu Lucia juga ya. Nah, buat Anda semua teman-teman yang ingin sukses ya di HDI, maka saya punya 5 pondasi sukses ya. Di mana 5 pondasi ini sebagaimana kalau kita lihat bangunan ya. Kita membayangkan membangun bisnis besar itu seperti membangun gedung yang bertingkat ya. Maka kita butuh pondasi. Nah, pondasinya apa? Di sini saya memberikan 5 pondasi sukses. Ya, ini harus Anda catat benar-benar dan Anda lakukan. Ya, kenapa mesti Anda catat? Supaya nanti ketika dalam perjalanan dan Anda mungkin merasa lupa, Anda bisa buka kembali catatan Anda. Ya. Oke, siap semuanya? Siap? Yang sudah siap boleh tulis di chat dong. Siap gitu ya. Oke, kita mulai dari pondasi yang pertama yaitu komitmen. Ya, nah kita coba lihat satu-satu ya di sini. Saya punya pertanyaan, apa bedanya saya ingin sukses dan saya harus sukses? Nah, coba teman-teman bisa jawab dulu. Apa bedanya saya ingin sukses dan saya harus sukses? Oke, coba Anda tulis di chat, apa bedanya saya ingin sukses dan saya harus sukses? Ya, karena kita perlu tahu dulu ya teman-teman ya. Karena banyak ya yang ditanya tadi, siapa yang ingin sukses? Saya, gitu ya. Siapa yang harus sukses? Waduh, kalau jawabannya seperti itu gawat ya. Coba ada yang tahu nggak apa bedanya saya ingin sukses atau saya harus sukses? Ya, terletak di konsisten dan mau komitmen melakukan. Wah, terima kasih ya Bu Lisa ya.
Bu Kencana ya, ingin belum tentu bisa ya, kalau harus pasti bisa, pasti jadi sukses. Wah, terima kasih. Ada ya teman-teman yang punya jawaban? Ya, untuk menggambarkan ini ya, saya punya satu cerita ya teman-teman ya. Suatu ketika ya, ada seorang pemuda ya, dia ingin belajar kepada kakeknya yang seorang pengusaha sukses gitu ya. Dia bertanya, Kek, saya ingin diajari dong rahasia sukses yang kakek punya gitu ya. Karena saya kepingin bisa jadi pengusaha besar seperti kakek, bahkan saya ingin jadi pengusaha yang lebih besar dari kakek. Oh, kamu mau tahu rahasia sukses? Mau, Kek? Mau. Betul? Mau? Betul, saya mau sekali. Oke, kalau gitu ikut saya. Kemudian si anak muda ini diajaklah ke kamar mandi gitu ya. Si kakek ini ambil sebuah ember gitu ya, dia isi ember ini dengan air sampai penuh. Si pemuda ini bertanya-tanya dalam hati, apa hubungannya sukses dengan air dan ember ini apa gitu ya. Nah kemudian si kakek bertanya sekali lagi, kamu betul kepengen tahu apa rahasia sukses? Betul, saya kepengen tahu Kek. Oke, sini, mendekat sini. Kemudian si kakek pegang kepalanya si pemuda ini yang cucunya, kemudian dia tenggelamkan di dalam ember itu gitu ya. Wah, begitu di dalam ini kan otomatis si pemuda ini meronta-ronta gitu ya. Tapi si kakek ini mempertahankan sebentar gitu ya, kemudian dia keluarkan gitu ya. Gimana? Apa rasanya ketika kamu di dalam? Hah, nggak bisa napas Kek, nggak bisa napas. Oke, sekali lagi ya, terus celupin lagi. Wah, pemuda ini meronta-ronta lagi gitu ya. Kemudian dia lepaskan lagi dan dia tanya sekali lagi, apa yang kamu rasakan tadi ketika di bawah sana? Nggak bisa napas Kek, nggak bisa napas. Sekali lagi ya, dia celupin lagi sekali lagi gitu ya, meronta-ronta lagi dan dia lepasin lagi. Apa yang kamu rasakan? Saya nggak bisa nafas Kek, saya butuh udara. Nah, itulah rahasia sukses. Ketika kamu menginginkan kesuksesan, seperti kamu menginginkan udara, itulah sukses. Nah, seperti itulah teman-teman gambarannya. Ya, apakah kita hanya sekedar menginginkan udara tadi, atau kita harus mendapatkan udara? Itu adalah dua hal yang sepertinya sama, tetapi itu berbeda. Begitu juga ketika kita ingin sukses di HDI. Apakah Anda hanya sekedar ingin, ya kalau dapat ya puji Tuhan, kalau enggak ya sudah gitu ya. Atau Anda akan berkata, saya harus sukses Pak. Karena saya ingin memperjuangkan untuk kehidupan rumah tangga saya, kehidupan keluarga saya, untuk kebanggaan orang tua saya, untuk kebanggaan anak-anak saya harus sukses. Ya, semoga Anda bisa mengingat cerita saya tadi. Ya, inginkan sukses seperti Anda menginginkan udara tadi. Yang seolah-olah seperti anak tadi, kalau dia tidak mendapatkan udara, maka dia akan mati. Inginkan sukses seperti itu. Ya. Nah, di HDI, saya harus sukses Pak. Oke, berarti apa yang harus saya lakukan? Maka yang dituntut dari kita adalah kemauan Bapak Ibu. Ya, teman-teman semua. Ingat, modal kita di HDI adalah waktu dan diri kita sendiri. Ya. Jadi yang pertama, kita mau mengalokasikan waktu. Karena teman-teman ingat di HDI ini kita bukan pasang lotre gitu ya. Jadi bukan kita join, kemudian kita harap-harap cemas, siapa tahu suatu hari tiba-tiba bisnis HDI kita akan meledak besar. Bukan seperti itu ya. Tapi kita mau mengalokasikan waktu karena ini bisnis yang harus dikerjakan. Apalagi ketika kita sedang merintis. Ya, nah kita perlu nih ya untuk mengalokasikan waktu. Ya, misalnya nih kalau part time, nah ini bisa 3-5 jam sehari ya. Kalau full time nih yang mungkin Anda mungkin yang sudah pensiun gitu ya, atau mungkin Anda yang sudah selesai gitu ya sekolahnya dan Anda mungkin belum bekerja gitu kan. Nah, Anda mungkin bisa melakukan full time, Anda bisa melakukan 8-10 jam sehari gitu ya. Sebagaimana seorang profesional bekerja gitu ya. Jadi yang harus diingat di sini kita mau mengalokasikan waktu ya. Yang kedua, kita mau untuk terus mengembangkan diri sendiri, ya.
Diri sendiri kita ini sebagai modal. Dengan cara bagaimana? Mau terus belajar. Ya, ini yang kemudian nanti disebut sebagai teachable. Ya, teachable ini kalau saya boleh jabarkan adalah ada 3 ya teman-teman ya. Saya nggak tulis di slide, tapi Anda bisa tulis di catatan Anda. Teachable itu ada 3. Yang pertama adalah mau belajar. Ya, jadi dari kitanya harus timbul satu keinginan, satu niat untuk saya mau belajar. Yang kedua, mau diajar, ya, mau dibentuk. Artinya apa? Teman-teman, kita harus buang ego kita dulu, gitu ya. Kalau kita masih mempertahankan ego kita, maka kita itu seperti satu gelas air yang terisi penuh, ya. Kalau ini gelas ini terisi penuh dengan air, maka ini tidak bisa saya isi dengan air yang baru. Ya, karena ketika saya isi dengan air yang baru, dia akan tumpah keluar. Ya, maka caranya adalah kosongkan diri. Ya, kosongkan diri supaya apa? Siap terima sesuatu yang baru. Itulah mau diajar. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mau mengajar. Nah, itulah teachable. Disitulah kita akan berkembang luar biasa. Ya, sebagaimana saya hari ini, ya, saya berbagi dengan Anda semua. Itu bukan karena saya merasa saya yang paling pintar, bukan. Tetapi justru inilah saatnya saya juga belajar, sama seperti Anda, saya pun belajar. Ya, ini adalah metode belajar saya juga, gitu ya. Kemudian mau terus berkembang, growth mindset, gitu ya. Jadi terus kita ini mau mengembangkan diri terus, gitu ya. Nah, ini sama seperti di bidang usaha apapun teman-teman, ya. Kita tuh sebetulnya mau di luar sana ya, mau usaha apapun, produknya, bidangnya, itu sama. Di HDI pun juga sama, di mana untuk bisa berhasil dibutuhkan pengetahuan dan waktu. Gitu ya. Jadi kita harus cari pengetahuannya dulu ya, dan kemudian kita menginvestasikan waktu ya. Kalau Anda nanti lihat kisah-kisah sukses, itu nggak ada ya bisnis yang dibangun hari ini besok langsung sudah besar, nggak ada. Mereka semua butuh waktu untuk terus bertumbuh, berkembang dan menjadi besar. Ya, nah itu komitmen. Oke, nah sekarang kita komitmen untuk apa sih? Saya memperkenalkan kepada Anda semua bahwa kita ini membangun yang namanya sistem. Ya, sebagai seorang network builder, maka kita itu tujuannya adalah membangun sistem yang besar di dalam bisnis kita. Ya, kita membangun jaringan dan kita membangun sistem. Sistem itu ditulis SYSTEM. Ini ternyata adalah sebuah singkatan. Ya, nah save yourself time, energy, and material. Jadi, kalau kita membangun sistem, apa yang terjadi? Kita itu sudah menghemat 1, diri kita sendiri, 2, waktu, 3, energi, dan yang keempat adalah material. Ya, jadi ini membuat bisnis kita tuh akan menjadi jauh lebih efektif. Nah, ini kalau kita paham tentang yang namanya sistem. Nah, saya memberikan contoh ya, siapa sih di dunia ini yang punya sistem hebat, yang hari ini menjadi bisnis yang nomor 1 di dunia? Ya, yaitu adalah McDonald. Ya, siapa yang belum tahu McDonald? Atau dibalik ya, siapa yang tahu McDonald? Supaya Anda aktif ya, tulis di chat. Siapa yang tahu McDonald? Itu ya, McDonald's yang jualan burger itu loh ya, burger kentang gitu ya. Kalau di Indonesia ada ayam gorengnya juga ya. Nah, pengembangan bisnis McDonald itu kenapa bisa luar biasa? Karena McDonald itu membangun sistemnya tuh sedemikian rupa. Ya, sampai dia itu punya yang namanya Hamburger University. Ya, orang tuh hari ini yang mau buka McDonald's itu nggak karena dia punya uang terus langsung dia bisa buka McDonald's, enggak. Dia harus masuk dulu di Hamburger University. Dia harus belajar dulu sistemnya sampai dia lulus. Dan sistem di situ itu dari dasar sekali. Ya, sekalipun dia konglomerat yang punya modal besar, tetapi ketika dia mau buka McDonald, dia belajar dari bawah. Dia ngerti, oh seorang yang bersih-bersih ya, tenaga bersih-bersihnya, oh kerjanya seperti ini. Atau kasir, oh ternyata seperti ini. Oh yang goreng kentang gitu ya, caranya gini. Oh yang buat adonannya, oh yang bikin milkshake-nya dan segala macam. Itu dia jalanin semuanya sistemnya. Ya. Jadi dia ngerti betul sistemnya. Setelah lulus, barulah ya dia bisa buka McDonald's. Nah itu McDonald's. Maka hal yang sama dengan kita di HDI. Ya, kita kalau pengen punya bisnis besar, kita harus belajar sistemnya. Ya, sistemnya di HDI ini seperti apa. Dan berita baik buat teman-teman semua. Ya, HDI ini kan di Indonesia sudah sejak tahun 93. Ya, berarti sudah 30 tahun lebih. Artinya sistemnya ini juga sudah teruji oleh waktu.
Nah, jadi teman-teman daripada kita repot-repot bikin sistem sendiri, yang akhirnya ujung-ujungnya kita sudah buang waktu, buang tenaga, ya kan, buang material juga, gitu ya, belum tentu sukses. Maka ikut aja sudah, ya kan, seperti McDonald's. Orang yang buka McDonald's maka malah bahkan nggak boleh bikin sistem sendiri, ngikut gitu ya. Nah di sini sama ya. Jadi buat teman-teman Anda yang kepengen sukses, pesan saya adalah ngikut aja dengan upline Anda ya, belajar sistemnya. Percayalah, upline Anda itu adalah orang pertama yang paling ingin melihat Anda sukses. Jadi ngikut aja, Pak, percaya saja. Itu kuncinya dalam membangun sistem. Ya, minimal 3 sampai 5 tahun pertama, percayalah, ngikut saja. Karena Anda mungkin di awal nggak langsung bisa mengerti sistemnya. Nanti setelah sekian lama baru Anda, oh maksudnya tuh gini loh. Gitu ya. Nah, di sini musuh dari komitmen, ya, penyakit yang membuat orang gagal, itu yang pertama adalah NATO. Apa itu Pak NATO? NATO itu singkatan ya dari no action talk only. Ya, no action talk only. Nah, ini ya. Jadi ini penyakit yang membuat gagal ya. Jadi kalau Anda tidak ingin gagal, makanya ini saya beberkan ya penyebabnya supaya Anda bisa menjauhinya gitu ya, bisa mengatasinya. Ingat, kalau yang hanya ngomong aja tapi nggak ada actionnya, ya nggak akan ada hasilnya ya. Yang terpenting di sini justru action ya. Kemudian 4I. Apa tuh 4I? Ina, ini, ita, itu ya, alias banyak alasan ya. Kalau misalnya diajak ikut training, aduh masih ada ini, masih ada itu. Kalau mau diajak pendampingan yuk. Ina, ini, ita, itu gitu ya. Nah itu yang juga membuat orang nggak bisa berhasil ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya membantu Anda punya quotes ya. Orang sukses itu hanya punya satu alasan. Apa itu? Ada, Anda bisa tulis di chat, orang sukses itu hanya punya satu alasan. Apa? Apa satu alasan yang membuat Anda sukses? Ya, kalau untuk membuat orang gagal itu banyak sekali, ribuan alasan yang bisa membuat orang gagal. Tapi hanya butuh satu alasan yang membuat orang sukses. Apa? Yes. Tidak ada alasan ya, no excuse. Oke? No excuse, tidak ada alasan. Itu adalah kunci yang membuat Anda sukses ya. Jadi sekali lagi Anda bisa tulis di chat, Anda ingin sukses atau Anda harus sukses? Anda tulis di chat ya, Anda ingin sukses atau Anda harus sukses? Harus sukses. Yes. Ya, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke pondasi yang kedua, yaitu membuat goals atau target. Ya, membuat goals atau target. Nah, ini hal yang sangat penting di HDI, ya teman-teman ya. Kenapa? Karena tanpa goals, tanpa target, maka kita ini tidak punya arah dan tujuan yang jelas. Ya. Dan kita tidak punya energi jadinya. Ya, kita juga kebingungan, akhirnya mau kemana-kemana, kita kebingungan sendiri. Ya. Dan ada juga yang seringkali mengatakan kepada saya gini, nah itu Pak, saya tuh nggak sukanya bisnis seperti ini. Itu ditarget, Pak. ditarget itu loh, Pak. Saya nggak suka. Oke, coba teman-teman ada yang bisa bantu saya, ya. Mungkin pekerjaan apa, ya, atau mungkin usaha apa yang nggak punya target? Ada nggak? Coba Anda bisa bantu. Anda bisa tulis di chat. Pekerjaan apa, atau mungkin usaha apa yang nggak punya target? Ada nggak? Ada? Ada yang bilang gini, admin Pak. Nah coba, apa betul admin nggak punya target? Artinya apa? Kalau Anda, misalnya Anda yang jadi atasannya gitu ya, Anda punya admin ya, terus laporannya selesainya kapan-kapan nggak jelas gitu. Mau? Siapa yang mau punya admin yang kalau bikin laporannya selesainya kapan nggak jelas? Ada yang mau? Nggak ada ya, ya kan? Pasti kita juga memberikan target kepada admin. Laporannya harus sudah selesai tanggal sekian, gitu ya, harus selesai. Kenapa? Kan mungkin mau dipakai untuk membuat laporan keuangan dan lain sebagainya, ya kan?
Jadi yang punya target itu bukan hanya salesman, karena kan seringkali kita ngertinya kalau di perusahaan yang punya target itu cuma salesman, penjualan, yang lainnya nggak punya. Salah. Semua orang yang kerja itu pasti punya target. Semua usaha itu pasti punya target. Pak, saya buka toko sendiri nggak punya target. Benar. Benar, Anda nggak punya target. Ya kan? Berarti kalau misalnya nanti nggak cukup uangnya buat gaji pegawai gimana dong? Kalau nggak cukup dananya, saldonya untuk bayar listrik gimana dong? Ya kan? Anda ternyata juga harus punya target kan? Ya kan? Harus cukup nih saldonya untuk bisa bayar gaji pegawai kah, bayar listrik kah, sewa tempat kah, bayar supplier kah, dan lain sebagainya. Ya kan? Artinya apa? Lazimnya orang bekerja pasti harus punya target. Gitu ya. Nah, di sini saya langsung aja ya, karena untuk detailnya Anda bisa ikuti di training How to Start ya. Di How to Start Anda akan diajari membuat target yang lebih lengkap, lebih banyak ya. Tapi di sini saya langsung masuk aja ke goals jangka pendek ya. Kan tadi Anda sebelumnya udah ngomong ya bahwa saya harus sukses di HD ini. Jadi saya langsung aja kasih ke goals jangka pendeknya 1 sampai 3 bulan. Nah, di sini saya membantu membuatkan yang namanya target peringkat. Loh, Pak, kenapa kok target peringkat, Pak? Ya. Nah, karena kita membutuhkan untuk edifikasi, ya, untuk leverage juga dan untuk reward, ya. Nanti setelah ini saya jelaskan. Tapi di sini saya mendorong untuk teman-teman ya, untuk Anda yang barusan start ya. Ini kan Anda baru nih start nih. Langsung bikin target diamond. Ya, bikin target peringkat diamond. Pak, nggak ngerti Pak diamond apa? Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Saya nggak menuntut Anda ngerti diamond itu apa. Ya, Anda percaya saja sama upline Anda. Ya, nanti upline Anda pasti akan nuntun. Yang penting di sini Anda mulai tanamkan bahwa saya kepengen sukses di HDI, saya harus sukses di HDI, saya harus diamond. Ya, saya harus diamond. Oke, nanti setelah ini baru saya jabarkan secara sederhana diamond itu apa. Tapi mengapa sih Pak kok harus diamond? Yang pertama edifikasi, untuk bukti. Teman-teman seringkali kita itu kalau mau meyakinkan teman-teman kita tentang potensi bisnis ini gitu ya, teman-teman kita tuh suka nanya, ya, kamu yang sudah jalanin kamu dapat apa? Kamu dapat berapa? Kamu sudah sampai mana? Nah, mencapai diamond ini bisa menjadi bukti. Mungkin kita akan ngomong, wah saya sih kebetulan masih baru ya, tapi ya puji Tuhan, kemurahan Tuhan, saya kemarin masuk peringkat diamond. Oh ya, diamond itu apa? Nah, kita bukakan marketing plan-nya ya, kita tunjukin diamond itu di sini loh. Wah, hebat dong kamu udah sampai sini. Ini kan puncaknya untuk etapa pertama nih puncaknya ada di sini. Ya. Oke, sebagai bukti. Maka teman kita juga akan lebih mudah diyakinkan. Ya. Sebagaimana kita juga kan, kita kalau berbisnis, kita kepengen berbisnis dengan orang sukses atau dengan orang yang nggak jelas. Ayo teman-teman, mungkin Anda bisa tulis di chat. Anda kalau berbisnis, Anda kepengen berpartner dengan orang sukses atau orang yang nggak jelas? Ya pastinya kita kepengen berpartner dengan orang sukses kan ya. Nah itu sebagai bukti. Yang kedua, leverage. Kenapa? Karena ketika kita mencapai diamond, kita juga akan merasakan satu kebanggaan yang luar biasa. Ya, dan itu otomatis akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya, saya pribadi mengalaminya teman-teman. Ya, saya bisa sharing seperti ini karena saya sudah mengalaminya. Ya, upline-upline yang lain, mentor-mentor yang lain itu semua juga sudah mengalaminya. Ya, dulu ketika saya start awal dengan saya mencapai posisi diamond, itu kebanggaan saya, kepercayaan diri saya tentu saja berbeda. Jadi ketika saya berhadapan dengan orang, keyakinan saya itu sudah berbeda. Ya. Nah, yang berikutnya reward ya, karena hari ini diamond punya reward yang luar biasa teman-teman. Kalau Anda mencapai 3 kali diamond, Anda langsung memenangkan reward Go Diamond dan Anda memenangkan hadiah sebesar 5 juta. Dan ini berulang terus ya. Ketika Anda mencapai 3 kali diamond yang kedua, nanti keluar lagi 5 jutanya. 3 diamond yang ketiga, keluar lagi 5 jutanya. 3 diamond yang keempat, keluar lagi 5 jutanya. Bahkan kalau Anda sudah mencapai ini, berturut-turut dalam 12 bulan, ditambah lagi 5 juta. Itulah yang namanya program Go Diamond ini, teman-teman. Ya, jadi begitu kita diamond tuh kita otomatis sudah bisa memenangkan program ini.
ya. Dan ini kita diberikan kesempatan sampai Desember 2026 ya. Jadi masih ada 13 bulan ya yang kita bisa perjuangkan. Wah, jadi kita bisa nikmati income yang oke banget loh ya dengan kita mencapai diamond ya. Nah, di sini saya menjelaskan sederhana aja ya, sekali lagi detailnya nanti di training business plan. Ini kalau Anda lihat isi one plan ya, maaf, maka Anda akan melihat ini di peringkat awal, yaitu enterpriser, partner, manager, leader, dan diamond. Ya, Anda lihat pada anak panah ya. Sebelum kita sampai ke diamond, karena diamond itu ada di sini. Nah, ini ada diamond ada di sini. Ya, tadi yang saya cerita ya. Jadi kalau kita nunjukin ke teman kita, puji Tuhan saya udah diamond. Wah, berarti udah mentok dong di sini. Wah, keren dong gitu ya. Nah, itu ya untuk edifikasinya seperti itu. Oke. Nah, sebelum sampai ke diamond nanti saya akan tunjukkan dulu yang namanya manager, karena manager ini adalah pondasi atau dasarnya menuju ke diamond ya. Jadi kita coba pahami dulu manajernya, nanti baru kita bisa melihat diamondnya. Nah, manajer itu apa sih? Saya cepat aja ya. Manajer itu artinya satu, Anda punya pembelanjaan pribadi sebesar 300 poin. Ya. Kemudian yang kedua, Anda minimal punya 2, ya, yang 300 poin. Yang ketiga, Anda harus punya total omset grup sebesar 1.200. Nah, cara mencapai 1.200 ini banyak. Salah satunya, Anda bisa menambah satu yang 300 di sini. Ya kan? Maka otomatis menjadi 1.200. Nah, untuk lebih mudahnya lagi membayangkan 300 poin, katakan satu 300 poin itu adalah satu paket. Ya, berarti kan di sini kita menemukan ada 1, 2, 3, 4 paket. Ya. Jadi ketika kita ada closing 4 paket, maka kita akan mencapai posisi yang namanya manager. Ya, nah ini bonus-bonusnya Anda bisa bisa lihat aja ya. Saya nggak detailkan di sini. Yang penting Anda paham dulu, yang namanya manager itu 4 paket. Ya, oke. Nah, saya lanjut ya ke diamondnya. Sedangkan yang namanya diamond adalah Anda punya poin pribadi 300 sama, tidak berubah. Sekarang Anda punya 5 jalur manajer di bawah Anda. Ya, berarti 1 manajer, 2, 3, 4, dan 5. Ya, ada 5 jalur manajer di bawah Anda ya. Manajernya yang tadi, ya, yang seperti ini. Ya, kita tahu ya, 1 manajer tadi 4 paket, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 4. Ya, ditambah 1 yang di sini. Sehingga totalnya adalah 21 paket. Ya, sederhana ya teman-teman ya. Pokoknya yang Anda tahu, yang Anda ingat baik-baik adalah saya closing 21 paket. Itu aja. Untuk nyusunnya ini teman-teman Anda nggak usah bingung. Anda tinggal ke upline Anda nanti akan bantu susunkan. Ya, itu biarkan nanti upline Anda yang membantu Anda. Bagian Anda adalah secepat mungkin untuk bisa mendapatkan 21 paket ini dalam 1 bulan. Maka Anda akan mencapai diamond. Gitu ya. Nah, yang terpenting di sini teman-teman yang saya mengingatkan adalah pikiran dulu, ya. Jangan biarkan pikiran kita membatasi. Oke? Ada satu buku yang saya baca, Anda adalah apa yang Anda pikir. Jadi kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Ya. Jadi mulai sekarang pikir dulu, bisa. Ya, saya bisa diamond. Saya harus sukses. Jadi saya pasti bisa diamond. Oke? Itu dulu, dari pikirannya dulu, ya. Baru setelah ini kita mulai susun actionnya, ya. Kita bikin plannya dan kita bikin actionnya. Tapi yang pertama-tama jangan sampai pikiran kita menghalangi, ya. Teman-teman setuju ya? Jadi bisa, oke. Nah, itu adalah pondasi yang kedua. Kita buat target, ya. Kita berani bikin goals. Nah, pondasi yang ketiga adalah memahami pengetahuannya. Ya, nah tadi di sini keunggulan bisnis HDI adalah sudah punya sistem yang terbukti keunggulannya tadi ya. Nah di sini yang saya mengingatkan ketika di pengetahuan ya, hati-hati dengan menyimpang sedikit. Nah ini menyimpang sedikit, maksudnya apa? Mungkin ketika kita diajarkan di training, kita tidak mempercayainya 100% dan kita mulai mengubah, gitu ya. Cuman beda dikit kok Pak, cuman di sininya doang, cuman di situnya doang. Nah itu ya menyimpang sedikit. Ingat ini seperti gini. Kalau Anda tahu ini kan ya rel kereta api kan ya. Nah anggap aja ini rel kereta api ya. Wah ini sayang sekali saya nggak bisa garisnya lurus. Nah katakan ini rel kereta api ya. Bayangkan kalau kita itu menyimpang hanya 1 atau 2 derajat aja.
ya, 1 atau 2 derajat menyimpang. Rasanya kalau mungkin baru berjalan sekitar 1 meter, 2 meter itu nggak berasa, ya, menyimpang 1 derajat, 2 derajat itu nggak berasa. Tetapi ketika kita sudah berjalan sebanyak 10 kilometer, maka Anda bisa menghitung berapa simpangan ini. Ya, nah ini yang hati-hati. Ini hubungannya adalah dengan target Anda tadi. Ya, misalnya target Anda di sini, gara-gara tadi ya, saya menyimpang sedikit nggak apa-apa deh, gitu ya. Nah, jangan-jangan Anda setelah berjalan sekian lamanya, Anda nggak nyampe. Kenapa? Karena Anda menyimpang. Nah, itu ya. Jadi hati-hati. Nah, di sini kita belajar prinsip-prinsip dasar untuk kita di HDI ya. Yang pertama adalah 3M. 3M itu apa? Di training HTS nanti dijelaskan ya. Membaca buku, menghadiri pertemuan, ya, melihat video, mendengarkan audio gitu ya. Nah, menghadiri pertemuan juga bisa onsite, bisa online seperti ini gitu ya. Untuk apa kita terus-menerus belajar, ya. Sekalipun contoh nih yang sederhana aja, bisnis sharing, ya. Bisnis sharing itu kalau di tempatnya kita kan Senin sama Jumat, ya. Dan bahkan kalau kita ikut ya sekali, 2 kali, 3 kali mungkin masih exciting ya. Tapi setelah sekian kali rasanya mungkin ada kebosanan. Tapi sebetulnya di situ itu kita seperti sedang mengasah kapak, ya, mempertajam kembali. Oke, terus kita ini harus selalu learning by doing ya. 3M ini sebagai inputnya, learning by doing ini sebagai outputnya, ya. Jadi jangan juga tunggu sampai sempurna ya teman-teman ya. Mulai saja, ya, mulai saja. Pak belum hafal, Pak belum bisa, Pak belum apa segala macam. Udah sambil jalan aja, ya, sambil dilakukan. Nanti kita kan akan ngerti. Oh ternyata saya kurangnya di sini, perbaiki, ya. Coba lagi. Oh saya kurangnya di sini, perbaiki lagi, gitu ya. Dan selalu konsultasi kepada upline qualified untuk apa? Evaluasi, ya. Inputnya 3M. Kemudian learning by doing-nya sebagai output, jadi dilakukan, dicoba gitu ya. Kemudian ketika Anda mengalami kesulitan, kebingungan, jangan segan-segan untuk konsultasi. Ya teman-teman ya. Oke. Nah berikutnya untuk Anda nih yang baru, apa sih Pak yang harus saya pelajari di awal? Yang pertama adalah 5 training dasar. Ya. Yang pertama ada product knowledge. Ya, kemudian how to do presentation, ya di situ kita belajar ya tentang presentasi. How to start kita belajar soal sistemnya. Kemudian new enterprise orientation untuk kita ngerti HDI ini bisnis apa, ya persiapannya seperti apa. Dan yang terakhir bisnis plan, ya tadi ya hitung-hitungannya segala macam, marketing plan-nya. Nah itu kita bisa ikut di sini, ya. Nah teman-teman hari ini kalau di grupnya kita ya training-training ini dilakukan secara online, ya yang biasanya jatuhnya di hari Rabu. Oke, nanti di minggu ketiga ya itu ada training salah satu dari 5 training dasar. Sisanya yang lainnya Anda bisa mengikutinya dari rekaman di YouTube. Ya, oke. Kemudian yang kedua, bergabunglah dan ikuti komunitas baca buku. Nah, buat teman-teman yang baru mungkin yang belum tahu, komunitas baca buku ini setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, jam 8.00 WIB. Nah, Anda dianjurkan join lebih awal ya. Sebaiknya 7.50 Anda sudah bergabung. Kenapa? Karena di awal itu ada lagu-lagu positif, yaitu untuk membangkitkan semangat kita juga ya. Kemudian ikuti media sosialnya HDI. Nah, Anda nanti buka ya IG-nya yang Better with HDI, IG HDI Info ya. Terus ada YouTube Family International. Nah, ini Anda ikuti ya, Anda follow. Oke. Kemudian selain 5 training dasar, Anda juga perlu mempelajari basic skill. Ya, ada people skill, prospecting, teknik closing, follow up dan second closing, handling objection, ini juga perlu untuk Anda ikuti. Ya. Nah, jadi enak banget ya teman-teman ya. Untuk belajar pengetahuannya semuanya sudah ada. Anda tinggal ikuti saja. Pak, kok banyak banget sih, Pak, gitu ya. Nah, teman-teman mohon ini ya kebesaran hati ya, untuk apa kita mau ini ya, karena demi sukses ya nih ya, kita kan harus sukses nih, demi sukses memang di awal-awal teman-teman kita tuh butuh banyak sekali belajar ya, banyak hal-hal, banyak pengetahuan baru yang harus kita masukkan. Oke, tadi ya di awal saya sudah ceritakan, sama seperti di bisnis manapun, kita itu pasti butuh pengetahuannya. Yang namanya orang yang nggak tahu, ya pasti belajar dulu, gitu ya. Oke. Tapi kalau Anda sudah belajar, tadi ya, mungkin awal-awal 3-5 tahun percayalah, setelah itu semuanya akan
lebih mudah, ya. Oke, berikutnya pondasi yang keempat adalah kuasai kemampuannya. Nah, teman-teman di sini sederhana ya. Anda harus ingat baik-baik. Pekerjaan utama Enterpriser HDI adalah presentasi dan follow up. Ya, sama seperti kalau chef itu kerjaan utamanya apa sih? Masak gitu ya. Montir ya pasti bikin betul mesin gitu kan ya, memperbaiki mesin gitu. Nah, kalau Enterpriser HDI kita presentasi dan follow up. Jadi ya awal-awal ya segera pelajari dan kuasai presentasinya gitu ya. Nah, itu kita sudah memfasilitasi dengan business sharing. Jadi Anda harusnya bisa cepat nih belajar presentasi gitu ya. Di sini yang sekali lagi yang diminta adalah tadi kita mau belajar ya, dan kita juga mau diajar. Itu yang membuat kita akan cepat ya. Berikutnya saya mengambil kata-kata dari Malcolm Gladwell ini ya, dari buku Outliers. Ini juga yang paten sekali ya. Dia mengatakan bahwa 10.000 jam itu adalah kunci yang paling utama untuk sukses ya. Jadi kunci untuk Anda bisa membawakan presentasi dengan bagus ya. Kunci untuk Anda itu mahir, ahli dalam melakukan follow up adalah action, dan action. Kunci utamanya di sini adalah lakukan. Begitu Anda mencapai ya, terus-menerus Anda lakukan, Anda nggak sadar, tahu-tahu Anda mencapai 10.000 jam, pasti Anda menjadi orang yang profesional. Itu pasti ya. Ini hasil survei yang sudah dilakukan di berbagai bidang. Rahasianya cuma satu ini aja. Action, dan action. Ya, oke teman-teman. Jadi nggak usah pusingkan dengan, wah saya belum bisa gini Pak, saya belum menguasai itu, saya belum hafal ini, dan seterusnya. Nggak perlu. Ya, yang penting action, dan action. Jam terbang, itu yang nanti akan membedakan. Ya, nah, dan ditambah lagi dengan selalu learning by doing. Ya, nah terakhir teman-teman ya, pondasi yang kelima ya, lakukan pekerjaannya. Ingat sekali lagi, yang penting itu actionnya teman-teman ya, dan action ini akan membedakan yang satu dengan yang lainnya ya. Apalagi kalau Anda merasa bahwa Anda ini tertinggal ya. Ini saya mau membagikan kisah juga ya, bahwa siapa di sini yang mungkin tahu yang namanya Samsung? Ada yang tahu Samsung? Elektronik, mobil, ya kan, handphone, ya kan, TV, apalagi mesin cuci, mungkin kulkas, ya kan, HP, Samsung. Beberapa tahun yang lalu, ya, sekian tahun yang lalu, tidak ada orang yang mengenal nama Samsung, ya kan. Kalau kita ngomong elektronik, orang itu lebih mengenal merek-merek Jepang, ya, mungkin Sony, Panasonic, Sharp, dan lain sebagainya. Samsung itu tentu saja dia tertinggal di bidang elektronik daripada Jepang. Dan Samsung sangat sadar itu. Apa yang dia lakukan? Dia tahu bahwa saya ketinggalan dari Jepang. Saya ketinggalan dari Sony, saya ketinggalan dari Panasonic. Maka untuk mengejar ketertinggalan saya terhadap mereka, saya harus bekerja, punya kecepatan yang lebih daripada mereka. Barulah saya bisa menyusul mereka, dan barulah saya bisa mendahului mereka. Kalau saya berjalan dengan kecepatan di bawah mereka, ataupun saya berjalan sama dengan mereka, maka selama-lamanya saya tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Itu yang dilakukan Samsung. Ya, begitu juga, itu juga mendarah daging, itu yang dilakukan oleh Korea. Ya, mereka berjalan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat ya dibanding kompetitor-kompetitornya. Itu yang akhirnya hari ini kalau Anda lihat ya di pasar elektronik, hari ini Samsung bisa lebih unggul daripada Sony. Nah, kita belajar dari pengalaman itu. Jadi hari ini teman-teman, kuncinya adalah di kecepatan. Dan kecepatan itu artinya action. Action kita ini kayak apa? Ya. Nah, kalau setiap harinya actionnya apa sih Pak yang harus dilakukan? Ya kembali ke pekerjaan dasar ya, presentasi dan follow up. Maka tentu saja dimulai dari kita buat prospek listnya ya. Yang mau dihubungin siapa ya, yang mau kita buat janji ya, bikin minimal mungkin 10-20 nama ya. Kalau habis dan Anda belum dapat, tambah lagi gitu ya. Terus Anda bikin juga follow up listnya nih
ya yang mau di follow up, yang kemarin sudah dipresentasi, ya, atau mungkin kita blend prospek, ya, tapi orangnya mungkin belum bergabung atau orangnya belum membeli. Nah, masukkan ke dalam daftar list follow up. Kemudian konsumen. Nah, konsumennya harus di follow up ya. Untuk ilmu detailnya nanti Anda bisa dengarkan materinya Pak Johan ya. Itu ada rumusnya 273. Oke, apa itu Pak 273? Nah, itu PR ya teman-teman ya. Dengarkan materinya Pak Johan ya. Follow up konsumen. Jadi konsumen itu jangan dibiarkan teman-teman ya. Kemarin ya ketika kami ada event ya, ada satu orang itu yang mengatakan seperti ini. Saya itu sebetulnya sama produk Hadi itu cocok loh. Tapi saya sudah lama nggak beli. Loh kenapa Cik kok sudah lama nggak beli? Karena orang yang nawarin saya dulu nggak pernah nawarin lagi. Jadi saya nggak beli lagi. Nah, sesederhana itu. Ya, kalau kita tidak memfollow up konsumen kita, ya makanya nggak dapat repeat order. Oke? Ya, kemudian downline. Downline-nya juga di follow up ya. Misalnya ada acara seperti ini gitu ya. Sebelumnya diingetin, besok ada acara loh. Bagus loh acaranya, kita edifikasi. Nanti ikut ya. Dan mungkin 1 jam sebelumnya, 30 menit sebelumnya ya. Anda ingetin lagi, siap-siap ya, 30 menit lagi acaranya mulai. Siap-siap ya, 20 menit lagi acaranya mulai. Gitu ya. Oke? Nah, di follow up ya. Nah, untuk presentasi, ya, usahakan minimal 2 ya, 2 orang yang bisa dipresentasi ya. Tapi kalau Anda harus diamond, maka Anda harus lebih. Ingat kita punya namanya hukum Pareto ya. Artinya kalau kita prospek 10 ada 2 aja itu udah bagus. Kalau Anda prospek 100 dapat 20 itu sudah bagus ya. Jadi kalau tadi kita butuh 21 paket, kita katakan pakai hukum Pareto, berarti kita butuh 100 nih 1 bulan. Ya kan? Kalau kita bagi 30 hari aja, maka 1 hari butuh 3. Ya kan? Padahal kita tahu kenyataannya nanti belum tentu setiap hari bisa 3. Ya, akan ada waktunya, 1 hari mungkin bisa 5, bisa 6. Tapi mungkin ada waktunya 1 hari cuma 1, cuma 2 gitu ya. Tapi kita coba konsisten terus, semaksimal mungkin. Gitu ya. Kuncinya di sini produktivitas itu ditentukan dari jumlah orang yang berhasil dipresentasi atau di follow up setiap harinya. Ya, jadi kalau Anda mau mengukur kecepatan Anda adalah berapa banyak orang yang berhasil saya presentasi atau saya follow up setiap harinya. Ya, dan yang nggak boleh lupa juga untuk actionnya adalah konsisten branding diri. Ya, kita perlu membangun branding. Ya, kalau Anda yang rajin ikut baca buku, ya buat teman-teman. Anda mungkin sudah dengar ya ceritanya Pak Johan kan, bagaimana dia konsisten membangun branding diri, sehingga ketika teman-temannya ketemu dia, walaupun Pak Johan itu nggak ngomongin HDI, teman-temannya udah langsung inget bahwa, oh iya Han, maduku habis. Itu apa? Hasil dari branding. Ya, sehingga akhirnya teman-temannya melihat Pak Johan seperti melihat botol Clover Honey berjalan gitu ya. Ilustrasinya, oke. Nah, dengan cara bagaimana sih hari ini saya konsisten branding diri? Pertama, pasang status WA. Rutin aja gitu ya. Pak, saya udah pasang status kok nggak ada yang komen-komen ya? Nggak apa-apa. Tapi Anda lihat loh, itu kan status Anda ada yang ngeliat. Ya, mungkin sesekali Anda sapa boleh loh. Halo, apa kabar gitu ya. Yang lihat status Anda. Story IG, story Facebook, ya, posting. Nah, itu ya, itu konsisten branding diri. Ya. Nah, jadi teman-teman untuk lakukan pekerjaannya, ini 3 hal yang Anda harus betul-betul ingat. Ya. Anda betul-betul catat, Anda ingat, Anda lakukan. Yang pertama, fokus pada proses, jangan fokus pada hasil. Yang membuat banyak orang gagal dan kecewa. Karena di awal mereka fokusnya pada hasil. Kok nggak ada? Kok nggak gini? Kok nggak gitu? Ya, mereka lupa bahwa kita sedang proses, ya, sedang berproses. Oke? Sebagaimana kalau kita mendengar cerita tentang pohon bambu. 5 tahun pertama tidak terjadi pertumbuhan di atas tanah. Kenapa? Kok tidak ada pertumbuhan sama sekali selama 5 tahun? Karena 5 tahun itu proses pohon bambu menumbuhkan akarnya. Ya,
Kenapa? Karena pohon bambu itu nanti akan menjadi pohon yang sangat tinggi. Dan semakin tinggi, anginnya juga akan semakin kencang. Makanya dia butuh akar yang kuat. Kalau dia nggak punya akar yang kuat, dia akan roboh. Oke? Maka alaminya, 5 tahun pertama, bambu itu akan menumbuhkan akarnya dulu. Itulah proses, teman-teman. Di atas tanah nggak kelihatan hasilnya. Ya, di atas tanah nggak kelihatan hasilnya. Tapi bukan berarti tidak ada pertumbuhan sama sekali. Karena pertumbuhannya ada di akar. Walaupun mungkin tidak terlihat di atas tanah, tapi bukan berarti dia mati. Ya. Walaupun tidak kelihatan yang di atas tanah, bukan berarti tidak ada pertumbuhan. Sama seperti Anda di bisnis HDI. Ya, di awal-awal percayalah teman-teman, jangan cepat-cepat kepingin lihat hasil. Tapi fokuslah pada prosesnya. Lakukan apa yang memang harus kita lakukan. Ya, tadi ya, belajar, kemudian terus menumbuhkan diri, melakukan, ya, pahami pengetahuannya, lakukan pekerjaannya, ya, kuasai kemampuannya, fokus di situ. Kemudian yang kedua adalah konsisten, ya, terus melakukannya. Ya, konsisten ini artinya apa? Nggak tergantung mood. Ya, waduh aku lagi happy, lakukan. Aku lagi males banget nih, rasanya lagi nggak kepengen. Udahlah hari ini nggak usah. Nah, nggak gitu. Ya, konsisten, profesional. Ya, terus kita melakukannya. Sama seperti kalau Anda ngelihat orang usaha, ya orang buka toko tuh loh. Bisa nggak kalau orang tuh buka tokonya sesuai moodnya? Aku hari ini lagi males nih, nggak buka toko dah. Gitu ya, atau baru buka toko 2 jam terus dia bilang gini, aduh aku rasanya lagi ngantuk, capek, tutup aja deh tokonya, gitu ya. Kira-kira kalau ada orang yang buka toko seperti itu, menurut Anda bisa sukses nggak ya tokonya? Bisa rame nggak ya tokonya? Pasti sulit sekali, ya kan? Harus konsisten. Dan yang terakhir, ya, dalam melakukan pekerjaannya adalah fokus pada solusi, jangan fokus pada masalah. Ya, kalau ngomong masalah, semua orang pasti punya masalah. Kalau nggak percaya, teman-teman bisa dibantu. Siapa di antara Anda yang saat ini hadir ikut di acara ini, Anda yang merasa punya masalah, entah apapun itu masalah Anda, entah berat, entah nggak berat, pokoknya Anda merasa punya masalah, coba dituliskan angka 3. Ya, yang merasa punya masalah, loh, Anda bisa lihat di chat ya, loh, banyak kan? Yang punya masalah, bahkan semuanya punya masalah gitu ya. Tidak terkecuali saya pun pasti punya masalah gitu ya. Tapi jangan fokus pada masalahnya, fokus pada solusinya ya. Cari solusi. Tadi yang dikatakan Pak Juanda di pagi, jangan menyerah dengan keadaan. Ya, fokus cari solusinya. Pak bingung Pak, jangan khawatir teman-teman, di HDI Anda punya fasilitas luar biasa. Anda punya konsultan yang bahkan Anda nggak perlu membayarnya ya. Anda cukup membayarnya dengan diamond gitu ya. Yaitu upline Anda. Ya, cari upline Anda. Ketika Anda bingung, Anda cari upline Anda. Anda tanya solusinya apa. Oke? Itu ya. Sepakat? Oke, teman-teman, siapa yang sepakat setelah ini? Sepulang dari acara ini gitu ya, setelah acara ini Anda mau fokus pada prosesnya, Anda mau konsisten, Anda mau fokus pada solusinya, ya. Yang setuju dengan saya, Anda boleh berikan jempolnya, ya. Oke, thank you. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri buat teman-teman terutama Anda yang baru ya, saya punya kisah-kisah yang bisa memotivasi ya, semoga bisa memotivasi semuanya termasuk saya ya. Saya punya kisah yang pertama tentang seorang wanita yang punya masa kecil sulit, ya, orang tuanya miskin, ya, hubungan dengan orang tuanya terutama ayahnya nggak harmonis gitu ya. Terus dia seorang ibu tunggal, ya, yang begitu susahnya dia sampai di rumahnya itu nggak punya pemanas, ya, nggak bisa bayar listrik. Tapi orang ini hobi menulis. Ya, dia suka menulis, jadi dia menulis. Dan dia seringkali menulis itu di kedai kopi. Kenapa? Karena di situ lebih hangat ya. Ingat ya, ini di Eropa yang cuacanya kan beda dengan di Indonesia ya. Di sana ada masa musim dingin, itu dingin banget sehingga dia nggak bisa di rumahnya dia terlalu dingin. Ya, jadi dia di kedai kopi. Dia depresi. Bahkan dia pernah berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Ya.
Kemudian setelah dia selesai menuliskan, dia coba ke penerbit-penerbit. Dia mencoba menawarkan siapa penerbit yang mau menerbitkan naskahnya. Dan 12 penerbit yang sudah dia coba, tidak ada satupun yang mau. Kenapa? Karena mereka mengatakan, wah ceritanya terlalu panjang, ceritanya itu nggak akan laku gitu ya. Dan tiba-tiba suatu hari, ada suatu kejadian yang tidak terduga. Ada sebuah percetakan kecil yang akhirnya mau menerbitkan. Gara-gara apa teman-teman? Gara-gara ketika dia menitipkan naskahnya, anaknya penerbit itu membaca dan merasa suka dengan ceritanya. Dan dia istilahnya merengek-rengek kepada ayahnya untuk mau menerbitkan naskahnya. Dan akhirnya ketika naskah itu diterbitkan, yang tidak pernah disangka-sangka, meledak dan menjadi fenomena global. Dan menjadikan dia hari ini sebagai salah satu penulis terkaya di dunia. Dan Anda tahu siapa namanya? Dia adalah J.K. Rowling. Siapa yang di sini tahu cerita Harry Potter? Entah Anda pernah baca novelnya, entah Anda pernah nonton filmnya. Ya, kalau saya belum pernah baca novelnya, tapi saya nonton filmnya ya. Dari awal sampai akhir saya nonton semua. Itulah kisah dari J.K. Rowling. Yang dari hampir menyerah, sampai hari ini menjadi salah satu penulis terkaya. Dari orang yang hampir bunuh diri juga. Begitu depresi karena kondisinya yang begitu buruk. Tokoh kedua. Nah ini ya, pasti Anda semua tahu Mickey Mouse. Tapi apakah Anda tahu kisah Walt Disney? Sosok di balik Mickey Mouse. Ya. Orang yang pernah dikatakan agak aneh ya, imajinasinya terlalu kebanyakan gitu ya, idenya terlalu absurd, gila gitu ya. Bahkan dia pernah dikurung di satu ruangan, dan ketika dia dikurung di situ dia bersahabat dengan seekor tikus. Saking dia kesepian, dia bersahabat dengan tikus dan dia mengimajinasikan tikus itu sebagai sosok manusia gitu ya. Nah, dari situlah lahir inspirasi tentang tokoh Mickey Mouse gitu ya. Tapi pada awalnya tokoh Mickey Mouse ini nggak langsung diterima. Ya, tapi ditolak juga ya, karena dianggap menjijikkan. Siapa sih yang suka tikus gitu ya? Coba siapa yang di rumahnya ada tikus terus langsung, oh wow tikus gitu ya. Atau Anda akan, ih tikus. Ya kan? Tapi justru dari tokoh Mickey Mouse ini yang membuka jalan hari ini menjadi tokoh besar. Ya, kita melihat Disneyland ada di mana-mana. Film-film Mickey Mouse ya, kemudian nanti ada Donald Duck dan seterusnya dan seterusnya. Itulah kisah dari Walt Disney, ya, seorang yang nggak pernah dianggap sebelumnya, ya. Kemudian tokoh berikutnya, nah ini mestinya sudah fenomenal ya, banyak orang tahu ya. Tapi untuk Anda yang belum tahu kisahnya, Colonel Harlan Sanders, ya, di mana dia dari keluarga miskin yang putus sekolah ya, karena ayahnya juga meninggal ya, dan nggak bisa sekolah gitu ya, terus gonta-ganti pekerjaan ya, pernah jadi buruh, sopir ya, jual asuransi, pemadam kebakaran gitu ya. Terus di usia 40-an pernah buka restoran kecil ya, sempat sukses tapi akhirnya bangkrut. Gara-gara apa? Dibuka jalan tol ya. Kayak di sini kan juga ada ya kisah-kisah di Indonesia ya, yang tadinya rame ya kan, jalanan itu rame. Contoh kalau di Jawa ini kita tahu ya cerita tentang Pantura ya. Dulu Pantura tuh rame sekali. Tapi setelah dibuka tol, Pantura itu menjadi sepi. Nah, ini sama dengan kisahnya si Sanders ini ya. Restorannya sepi sehingga akhirnya bangkrut ya. Sampai di usia 65 tahun ya, hanya bermodalkan $105 dari uang jaminan sosial. Ya. Dia kemudian membawa resep ayam gorengnya yang punya katanya 11 bumbu rahasia. Dia menawarkan dan Anda tahu ditolak berapa kali? 1000 kali. Ya, dia ditolak 1000 kali. Jadi kalau kita mungkin masih ditolak 1, 2, 3 kali. Anda ingat, Sanders itu ditolak 1000 kali. Sebelum ada yang mau mencoba resepnya. Dan itu yang membuat lahirlah yang namanya KFC. Saya tadi iseng-iseng menghitung ya. Teman-teman kalau ditolak 1000 kali, kalau misalnya satu hari saya nawarin 3 aja, itu 3 tahun loh. Ya, masa penantian si Kolonel Harlan Sanders ini. Kalau itu satu hari 3 ya, non-stop terus, nawarin terus. Itu dia bisa butuh waktu 3 tahun loh. Ya. Dan sampai akhirnya di usia 75 tahun, dia menjadi miliarder.
Nah, di sini saya menguatkan untuk Anda yang mungkin ragu karena merasa, di usia saya ini apa saya bisa ya? Apa saya nggak terlambat? Kolonel Sanders memulai di usia 65 tahun. Untuk Anda yang mungkin ingin menyerah ketika ditolak, ingat, Sanders ditolak 1000 kali. Ya. Dan itu yang akhirnya, sekali lagi, saya harus sukses. Itu yang membuat dia akhirnya hari ini dikenal ya dengan restoran KFC. Wajahnya abadi ya, kalau kita ke KFC pasti lihat mukanya dia gitu kan ya. Berikutnya ya, satu tokoh lagi ya, Konosuke Matsushita. Nah ini mungkin Anda nggak begitu kenal namanya ya, tapi Anda mungkin tahu merek ini. Nah ini ya, Panasonic. Ini adalah sosok di balik lahirnya Panasonic ya. Singkatnya dia juga mengalami banyak sekali masalah-masalah ya, usahanya bangkrut, dia bikin produk-produknya nggak laku gitu ya. Tetapi sekali lagi, karena dia tidak mau menyerah, dia terus mencoba, dia terus berinovasi. Ketika dia mengalami kesulitan, dia nggak menyerah, tapi dia mencari solusi. Ya. Dan dari situlah lahir Matsushita Electric yang hari ini dikenal dengan nama Panasonic. Oke. Kisah terakhir ya teman-teman, Milton Hershey. Ya, mungkin kalau Anda di sini kurang begitu mengenal coklat Hershey ya, karena di Indonesia mungkin lebih terkenal Silver Queen gitu kan. Aduh saya sebut merek nih ya. Tapi kalau di luar negeri Anda akan banyak ya menjumpai merek Hershey ini ya. Dia juga sama ya, dia juga punya masa-masa di mana ini ya, kalau Anda baca kisahnya, dia bikin bisnis bangkrut. Dia bikin bisnis lagi yang kedua, bangkrut lagi. Bahkan dia bikin bisnis yang ketiga juga bangkrut. Dan ketika dia bikin bisnis yang keempat, Anda tahu orang-orang ngomongin apa tentang dia? Dia nggak mungkin berhasil, karena dia sudah 3 kali bikin dan bangkrut semua. Gagal semua, dia nggak mungkin berhasil. Tapi Hershey memilih untuk tidak mendengarkan. Hershey memilih untuk terus berjalan. Dan itu yang akhirnya menjadi usaha dia yang berhasil. Usahanya dia yang keempat, itu yang berhasil. Maka hal yang sama, teman-teman ketika Anda mengalami kegagalan, jangan kapok, jangan trauma. Ya, tapi coba lagi. Inovasi lagi, konsultasi. Ya, coba lagi, jangan kapok, jangan trauma. Ya, seperti Hershey. Kalau dia tidak mau mencoba yang keempat, maka nggak ada dia hari ini, gitu ya. Nah, dan kemudian kisahnya ya, dia menjual permennya dan kemudian dia tertarik dengan coklat susu dan akhirnya dia mendirikan ini ya, Hershey ini. Oke, nah ini teman-teman adalah kisah-kisah dari orang-orang yang mereka yang gagal di dalam hidupnya. Jadi gini, kenapa saya perlu membagikan kisah ini teman-teman? Saya dulu adalah orang yang berpikir bahwa orang itu kalau sukses itu langsung gitu ya. Bahwa orang yang sukses itu tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami yang penolakan. Ternyata enggak. Ya, orang-orang sukses ini semua yang saya bacakan tadi. J.K. Rowling, Walt Disney. Ya, kemudian tadi Colonel Sanders, ya. Kemudian tadi ada Konosuke Matsushita, Milton Hershey, mereka bukan orang-orang yang tidak pernah gagal. Mereka bukan orang-orang yang tidak pernah ditolak. Ya, bahkan mereka juga seringkali adalah orang-orang yang diremehkan dan dipandang remeh oleh orang lain. Tetapi mereka tidak pernah mau menyerah. Mereka tetap pada tujuannya, tetap pada goals-nya. Mereka adalah orang-orang yang mau terus sukses. Sehingga hari ini saya memberikan quote ini kepada Anda. Perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita harus menyadari bahwa setelah ini perjuangan, kegagalan, dan keberhasilan itu semuanya adalah satu paket. Kita mau berhasil, kita juga berarti harus mau gagalnya. Dan kita juga harus mau berjuangnya. Oke teman-teman, kalau kita yang memilih mau untuk berjuang, dan kita mau memilih untuk siap menghadapi kegagalan, percayalah, keberhasilan itu juga milik Anda. Sebagai kisah penutup dari saya, teman-teman, di suatu hari di sebuah taman, ya, ada seorang ibu yang menggandeng anaknya yang kecil untuk bermain-main di sebuah taman. Ya, di taman itu ada orang yang menjual balon. Ya, dia punya balon yang berwarna-warni.
ya. Dia tiup balon warna merah, dia tiup balon warna biru, warna kuning, warna hijau, warna ungu. Nah, untuk menarik perhatian dari anak-anak ya, maka si penjual balon ini mulai menerbangkan balonnya. Yang pertama dia terbangkan yang warna merah. Begitu melihat balon warna merah ini terbang, si anak kecil ini menjadi tertarik, ya, dan dia menarik tangan ibunya, gitu ya, untuk mendekat kepada si tukang balon ini, dan kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya, ya, wah, luar biasa ya Pak, balon warna merahnya bisa terbang ya. Oh iya, si penjual balon mengatakan, oh iya, yang merah ini bisa terbang. Yang kuning juga bisa terbang nggak Pak? Oh bisa, yang kuning juga bisa terbang, tinggi, tinggi. Kemudian dia terbangkan yang warna kuning. Kalau yang biru bisa terbang juga? Oh bisa, yang biru juga bisa terbang. Bisa tinggi juga? Bisa. Dia terbangkan yang warna biru dan si anak kecil ini terkagum-kagum melihat balon warna biru itu yang terbang tinggi. Kalau yang hijau juga bisa. Dengan sabar, si penjual balon ini menjelaskan, nah, yang membuat balon ini bisa terbang itu bukan warnanya yang merah, kuning, biru, hijau, atau apapun juga. Yang bisa membuat balon ini terbang itu karena isinya. Teman-teman, pesan yang sama, bahwa apa yang membuat kita bisa berhasil di bisnis HDI bukan latar belakang pendidikan kita, bukan usia kita, ya, bukan juga jenis kelamin, bukan juga mungkin usia dan lain sebagainya. Tetapi apa yang bisa membuat kita sukses di bisnis HDI adalah isinya. Isi kita ini apa? Lakukan 5 pondasi tadi. Mulai dengan komitmen, berkomitmen, mau untuk buat goals, mau untuk memahami pengetahuannya, mau untuk menguasai kemampuannya, dan mau untuk melakukan pekerjaannya. Untuk mengakhiri pertemuan saya, mungkin teman-teman, kalau Anda yang mau berkomitmen, Anda boleh tulis di chat. Ya, apa komitmen Anda untuk bulan ini? Ya, apa yang ingin Anda capai di bulan November ini? Oke, sekian untuk sharing saya untuk Welcoming New Enterpriser. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mau hadir ya dan mau belajar bersama-sama dengan saya. Saya percaya setelah ini akan terjadi ledakan yang luar biasa. Anda akan menikmati perkembangan bisnis yang luar biasa. Saya percaya. Go Diamond dan Go Royal Crown.